Siang buat teman-teman. Ini aku dapat Kifu lagi, yaitu pertandingan antara Ichiryu Sensei, Ichiryu Kisei ya, melawan Akira Toya. Di sini Ichiryu Sensei itu pegang biji yang black, sedangkan Akira pegang yang white ya. Ichiryu Sensei atau Ichiryu Kisei ini dia pemegang titel guys, sama kayak ayahnya Akira, sama kayak bapak ke Honinbo, sama kayak Ogata Judan pas nanti udah di chapter berapa gitu ya, mereka semua tuh pemegang titel, dan titel ini tuh nggak sembarangan untuk bisa didapetin. So kalian bisa bayangkan seberapa pridefulnya orang ini gitu, atau seberapa setidaknya minimalnya ya nggak gampang dikalahkan gitulah ya. Ya sangat nggak gampang dikalahkan, karena mekanismenya orang kalau mau rebut titel itu di mangganya at least disebutkan bahwa dia harus play game yang lebih banyak kemenangannya ketimbang kekalahannya dalam 5 kali game. Misalnya aku nih mau nantangin untuk dapetin titel Kisei gitu ya, aku harus lawan Ichiryu Sensei ini 5 kali. Kalau misalnya aku lebih banyak win, misal 3, 4, atau 5-5-nya, aku akan jadi title holdernya. Itu pun setelah aku memenangkan preliminary-nya ya gitu ya. Nah, jadinya itu sulit ya untuk yang namanya menantang pemegang titel. Dan sebenarnya untuk match yang kali ini tuh cuman match untuk uh, jadwal match pro biasa aja, jadwal match pemain pro biasa aja. Di sini Ichiryu Sensei lawan Akira ya. Kita mulai aja. Di sini Ichiryu Sensei ini memakai Kifu atau game recordnya milik Kobayashi Koichi level 9 Pro, dan di sini Akira main dengan menggunakan Kifunya Morita Michihiro. Di manga ini atau di series ini semua game atau most of the game dia itu dari game review asli guys. Jadinya langkahnya itu nggak main-main. Kita lihat aja sih di move pertamanya. Kita lihat aja di move pertamanya itu ya. Di sini 4-4 atau Hoshi dimainkan oleh Ichiryu Sensei. Akira juga main hal yang sama nih. Aku tebak lagi nih, kalau misalnya dia main di Hoshi, nanti langkah keduanya apakah main di Komoku juga atau 3-4. Ichiryu Sensei main di 3-4 dan Akira main di sama 3-4. Sesuai tebakan ya, dia tuh Hoshi sama Komokunya dicampur gitu. Tapi Ichiryu Sensei juga uh, punya selera yang mirip dengan Akira untuk Usekinya ya, atau untuk pembukaannya gitu. Kita lanjutkan. Oke, Kema dan wah. Kenapa ini Akira permainan yang sangat sangat menantang, sangat fierce, di mana di sisi kanan bawah Ichiryu Sensei sudah mengamankan spotnya dan Akira langsung maju aja ke bagian spot atau sisi di mana di sisi Ichiryu Sensei itu pengaruhnya kuat. Langsung mirip segitiga gitu ya. Tapi maksudku di sini ini not the best move, tapi sangat menantang gitu ya untuk menjadi Fuseki. Tetapi aku percaya saja sama Akira, karena walaupun dia main move yang menantang, dia pada dasarnya adalah karakter yang gak mungkin dia mainin move yang tidak ada alasannya gitu. Kiryu Sensei menyerang naturally. Apa sih namanya kalau approach kayak gini? Approach dia menggunakan Keima ya. Kemudian Akira jump dan double Kakari. Bagus, permainan yang bagus dari Kiryu Sensei di sini. Dari Fusekinya, walaupun Akira agak sedikit terpencar ya, tapi aku masih cukup percaya karena dia masih draw line untuk yang bagian tengah ke arah bawah dan sedikit ke arah kiri ya. Ichiryu Sensei ini dia juga melakukan move-move yang agak penetrate juga sih sebetulnya, karena di sebelah situ sudah ada 3 biji yang merupakan bijinya Akira, dan di sebelah kiri juga side-nya juga sudah Akira perkuat ya. Berikan cuma sama dia ya. Oke. Attach di sini bagus. Single jump.
Kita mulai gelutnya guys. Kita lihat bagaimana mereka menanganinya. Akira defense. Oke, Kasumi move di Sansan dari satu sudut yang awalnya diklaim Akira. Ini menandakan bahwa Ichiryu Sensei sangat semacam apa sih? Dia invest gitu ke sudut sebelah situ. Dia invest dan memang ingin melakukan gameplay di sebelah sana. Jadi dia punya harapan banyak untuk ke sudut ini ya. Sementara Akira belum terlalu ada invest ke salah satu sudut. Tapi dia lebih ke arah main ke arah wilayah yang sisi dan kemungkinan ke tengah ya. Tapi kita lihat saja selanjutnya. Ya, of course diurusin dulu ya sama Akira karena di sini sudah ada 3 biji terlebih dahulu. Lancangan kembali di line 3. Dan Akira melemparkan Atari. Kalau Ichiryu Sensei ini didorong oleh Akira ke bagian pinggir agak tengah, ini adalah permainan yang cantik dari Akira ya. Aku ngerasa bahwa Akira tadi nggak salah langkah, ternyata aku salah kira. Akira sama sekali nggak salah langkah, dia justru ngelur Ichiryu Sensei untuk masuk ke dalam salah satu spot di sebelah pojok dan melakukan joseki pattern di sana atau melakukan joseki di sana, kemudian didorong ke arah samping, dimana di situ sudah ada satu bijinya Akira gitu ya. Menyadari hal ini, kemungkinan ya Ichiryu Sensei harus melakukan influence lagi ke bagian yang dia rasa masih lemah. Akira menjaganya. Akira defend dan perkuat influence di sebelah sana juga. Cantik, permainan yang cantik. Aku pikir nih, aku pikir mereka kayak terlalu bersemangat ya. Ternyata tidak ya. Ternyata bisa dihandle dengan cukup baik. Wow, Ichiryu Sensei attach lagi dan kemudian juga ditempeli atau di-attach oleh Akira. Ya, of course di bagian sebelah sini juga harus diurusin juga ya, karena di sini walaupun influence lebih bagus dari Akira tetapi masih bisa dipotong sebab di bagian sebelah kanannya itu sudah ada wilayah dari Ichiryu Sensei yang mulai diperkuat, yaitu kanan bawah gitu ya. Oke, Hane oleh Ichiryu Sensei dan Akira kembali melemparkan Atari di sini. Kembali tujuan untuk mendorong supaya Ichiryu Sensei main ke arah bawah. Akira sense of ininya bagus ya. Sense of kudu didorong kemananya itu loh. Apa ya sebutannya? Directionnya bagus ya. Ya, sesuai dengan keinginannya Akira, Ichiryu Sensei defend ke arah sana dan Akira juga melemparkan satu Atari lagi. Apakah Ichiryu Sensei juga akan defend lagi ke arah sana atau akan menyambung dengan biji di sebelah atasnya? Namun aku rasa kalau dia sambung ke atas itu masih dijagain. Kalau Ichiryu Sensei main ke arah lebih sebelah kanan itu lebih menguntungkan, walaupun mungkin Akira bakal sedikit ngakak gitu ya. Lu yang invasi, lu yang repot gitu, sebab arah invasinya sudah 2 kali masih tetap sangat bisa dikontrol oleh Akira. Kita lanjutkan. Iya betul, Ichiryu Sensei main ke arah kanan dan Akira mengencangkan di bagian sebelah atas. Tujuannya sebenarnya untuk memotong atau untuk menjadikan si biji yang ada di atasnya itu sebagai prisoner gitu ya. Oh, it's okay. Menurut Ichiryu Sensei di sebelah sini mungkin bisa bernilai 10, 15, atau 20 moku ya. Akira jam. Terlempar bijinya. Akira jam. Ichiryu Sensei menemukan sedikit jalan, tapi untuk tapi gerakannya masih sangat terbatas ya. Maksudku liberty-nya di sini baru ada 3 ya. Sementara liberty Akira itu jauh lebih banyak. Maksudnya tidak kekurangan step sih. Cuma kalau dari segi posisi
Ichiryu Sensei harus bisa menemukan posisi yang lebih enak lagi atas gameplay ini ya. Betul sekali, Akira mendorong dari arah tengah ke bawah, dia menekan, mengurangi liberty jadi 2 ya. Tapi kalau misalnya Ichiryu Sensei bisa potong net ke arah sana, mungkin dia bisa bikin mata dan juga mendorong agar biji-bijinya Akira itu tidak terlalu overplay gitu. Betul sekali. Oke, Atari oleh Ichiryu Sensei dan Akira mengencangkan lagi thickness-nya ke arah sebelah biji yang disitu ada satu biji Ichiryu Sensei ya. Dan tujuannya juga supaya nggak kabur sih. Kalau misalnya dia kabur ke sana, itu potongannya kurang bagus. Ichiryu Sensei main ke arah sebelah kanan dan Akira juga mulai play ke sana. Akira don't be greedy. Jangan terlalu greedy ya. Dipotong oleh Ichiryu Sensei dan Akira attach. Mulai main di line 2 oleh Akira dan kalau dilihat dari sebelah sini berarti Akira cukup percaya diri atas wilayah sebelah sana ya. Tetapi wilayah ini memang dia satu garis lurus dengan wilayah di sebelah kirinya juga. Kalau memang kayak gini, apakah maksud dari Akira adalah dia mau main ke arah tengah? Sementara Ichiryu Sensei mungkin ditekan ke arah pinggir ya. Tapi ini biasanya memang salah satu cara atau gameplaynya Akira sih, yaitu dia press musuhnya sampai sempit banget gitu. Ketika musuh punya moyo di situ, di press sampai kecil banget gitu moyonya. Oke, kita lanjutkan aja. Hobi dan juga dinding oleh Akira. Ichiryu Sensei Kosumi. Kembali dinding. Oke, Akira di sini draw dinding gini ya. Oh ya, kemungkinan Akira di sini cuma mau lebih ke arah mengacaukan ketimbang membuat moyo di sini, karena menurutku kalaupun dia tidak dapat moyo, minimal dia mengacaukan gameplaynya Ichiryu Sensei di sini. Dan kalaupun dia dapat moyo, berarti mungkin dia hoki gitu ya. Mungkin ya, itu yang ada di pikirannya Akira di sini. Ichiryu Sensei melanjutkan karena ini dia merasa bahwa di sini bisa jadi teritori dia, di sini teritori dia titik gitu ya. Aku juga merasakan hal yang sama kalau jadi Ichiryu Sensei, ini anak ngapain gitu. Ini wilayah gue, jangan rusak gitu ya. Lagian Ichiryu Sensei sebenarnya bisa melakukan perpotongan di situ. Namun jika dia melakukan perpotongan di situ, nanti bentuknya tidak akan terlalu kuat lagi. Makanya aku pikir mungkin Akira punya taktik lain ya. Oke. Di sini bijinya Akira sudah benar-benar. Nih ya. Akira kalau di sini again, kalau Akira terlalu overplay di beberapa tempat dengan tidak menjaga bentuknya, mungkin saja nanti Ichiryu Sensei yang bisa lebih memimpin gitu. Akira Atari dan Ichiryu Sensei defend. Kembali Atari. Di sini Akira itu seperti kalau ini bukan Atari ya. Kalau Ichiryu Sensei meladeni Tenuki-nya Akira, strukturnya bisa di draw menjadi sesuai keinginan Akira. Mungkin Ichiryu Sensei bisa bikin mata, tapi strukturnya bisa sangat kacau, dan di endgame mungkin juga bisa merepotkan bagi Ichiryu Sensei. Ini hanya perkiraanku aja ya, karena apakah rawan Seki? Kita lanjutkan dulu ya. Mulai main ke arah tengah atau ingin draw garis ke arah tengah, kemungkinan Atari oleh Ichiryu Sensei dan Akira defend. Bagus, di sini Ichiryu Sensei memainkannya tidak terlalu overplay, dan juga Akira di sini juga tidak terlalu bernafsu juga untuk killing. Ya, memang mulai ke arah tengah sepertinya ya. Aku mungkin bisa menyaksikan ke langkah-langkah ke depannya, jump, long jump, Ogeima gitu. Mungkin ya. Oke, ini masih tempel-tempelan aja. Kalau Akira memainkan langkah ke arah sini, apakah maksudnya adalah kembali untuk menekan Ichiryu Sensei agar dia tidak memiliki moyo yang terlalu besar?
Aku tidak melihat bahwa Akira sepertinya main ke arah tengah ya. Ini masih tempel-tempelan, masih pepet-pepetan gitu guys. Ichiryu Sensei run ke arah sini, di sini tidak akan ada ladder, jadi aman. Dan Akira melakukan bentuk yang safe. Bagus Akira. Oh oke. Dia mau sambung ke sini, tetapi dengan cara yang cukup bagus menurutku. Kalau misalnya Akira kasih di sini head ya, nanti akan merepotkan soalnya bisa dihane sama Ichiryu Sensei ya. Nah, Akira melakukan hal yang tadi aku khawatirkan dan bagaimana Ichiryu Sensei meresponnya. Ini juga bisa juga menjadi Ponuki sih. Ah, itu dia. Ini bisa menjadi Ponuki. Atari oleh Ichiryu Sensei dan Akira defend. Oke. The best. Oke, aku ngerti. Di sini Akira merasa bahwa gameplay dia untuk menekan Moyo itu mungkin bisa berhasil, namun Ichiryu Sensei mengeksekusinya dengan cukup baik. Jadi lebih baik dari perkiraan Akira kemungkinan. Di sini kalau kita lihat bagaimana keadaan biji Akira di sebelah sini yang menghabiskan berapa step bagi diri dia dan juga Ichiryu Sensei, Akira mainnya bagus tetapi malah kurang menguntungkan untuk dia ya. Namun belum bisa dipastikan sepenuhnya bagaimana keuntungan atau ketidakuntungannya karena di sana masih ada 2 liberty bagi Ichiryu Sensei dan juga sangat bisa ada yang bisa diatarikan nggak ya? Ada yang bisa diatarikan nggak oleh Ichiryu Sensei untuk memotong bijinya Akira supaya liberty-nya aman? Lanjutkan dulu aja. Nah, itu adalah langkah saving untuk menambahkan liberty bagi posisi Ichiryu Sensei yang lemah, sekaligus melemparkan Atari pada Akira dan Akira juga melemparkan Atari juga. Di sini dia melakukan langkah yang semacam ngasih pilihan ke Ichiryu Sensei. Tetapi saling mengancam seperti ini menurutku karena Akira sudah memikirkan konsekuensinya dari kedua keputusan Ichiryu Sensei atas pilihan yang dia lemparkan pada Ichiryu Sensei ya. Wah, kalimatku belibet ya. Jadi si Akira ini dia melemparkan pilihan tersebut ke Ichiryu Sensei dengan konsekuensi yang sudah dapat dia tebak atas masing-masing pilihan yang dipilih oleh Ichiryu Sensei begitu. Ichiryu Sensei memilih untuk mematikan satu bijinya Akira, berarti Akira di sini kasih Moyonya itu. Kita belum bisa lihat sepenuhnya karena ini baru satu aja, tapi kalaupun dikasih terlalu cepat untuk menyimpulkan hal tersebut karena masih ada satu spot yang weak lagi. Tapi Akira di sini sudah kurang step ya. Kalaupun memang mau merusak strukturnya. Di sini Ichiryu Sensei sudah melakukan Ponuki dan Akira menutup kelemahan dari dinding yang ia ingin kuasai. Sekarang di keadaan seperti ini mungkin Akira akan lebih play defense untuk ya dia kemungkinan bisa untuk ambil atau klaim Moyo tersebut. Akira kemungkinan beruntung walaupun Ichiryu Sensei bermain dengan baik. Kemungkinan Akira akan beruntung jika dia bisa membuat mata di situ. Tapi kemungkinannya kecil. Karena Ichiryu Sensei itu bermain untuk dia bermain untuk menjaga wilayah tersebut. Dan ini juga sepertinya sudah sempat direncanakan oleh Akira juga. Terlalu banyak kalkulasi di sini, guys. Jadi kita kira-kira aja ya di sini ada Atari sekaligus Tiger's Mouth. Tiger's Mouth ini kemungkinan juga sekaligus menjadi enggak sih, ini bukan ancaman bagi biji manapun, tetapi ini merupakan bentuk yang kuat ya. Akira attach di sebelah situ dan Ichiryu Sensei menutup kelemahan. Dia tidak ingin bermain, ini kan sebelumnya ini ya. Oh enggak akan jadi ko sih. Ichiryu Sensei menutup kelemahan di sebelah sini.
Ichiryu Sensei kemungkinan berpikir bahwa dia masih kurang liberty walaupun dia masih lebih unggul di step. Oleh karena itu dia kasih Tiger's Mouth di situ. Tapi aku rasa Akira bisa bisa play ini. Ini tidak terlalu yang kayak hardly difficult gitu. Akira mengencangkan ke arah sebelah atas dari sudut tersebut dan Shiryu Sensei mengikutinya ya. Diikutin. Oke, nanti kemungkinan Akira gerak kemana diikutin lagi sama Ichiryu Sensei sambil Ichiryu Sensei melakukan defense dan mengurangi kelemahan yang ada pada strukturnya atau pagarnya atau thickness-nya ini ya. Ichiryu Sensei bermain dengan baik. Aku tidak merasa dia terlalu meremehkan Akira, tapi Akira memang kuat sih. Dia cara untuk ngehandle lawannya tuh seolah-olah kayak kalaupun lawan main ke sini, apa keuntungan yang kudapatkan jika lawan main ke sini gitu. Kita lihat. Oke. Di sini berarti Akira merasa bahwa Tiger's Mouth ini bukan lagi ancaman ya. Ini adalah langkah yang sangat-sangat baik menurutku. Tiger's Mouth tidak lagi menjadi ancaman karena hanya perlu satu move dari Ichiryu Sensei di sebelah sana untuk menutup kelemahan dia. Kemungkinan Akira akan membuat Ichiryu Sensei menggerakkan bijinya ke arah situ dan sudah pasti Ichiryu Sensei akan menggerakkan ke arah situ untuk menutupi Atarinya. Untuk buat Liberty-nya itu kembali menjadi 4 alih-alih hanya 1 ya. Kalau nggak situ dikebulin Akira loh nanti. Atari lagi oleh Akira dan Ichiryu Sensei juga melemparkan Atari ya. Di sini Ichiryu Sensei mulai ingin merusak strukturnya Akira dari sebelah pinggir. Nah, sekarang kalau misalnya gameplaynya begini, berarti Ichiryu Sensei menang thickness. Dan ingin menggerogoti struktur Akira yang oh ya, Ichiryu Sensei di sini serius. Dia serius di wilayah sebelah sini. Jadi wilayah yang tadinya Akira ingin try karena kalau misalnya dia dapat mungkin itu adalah keuntungan bagi dia. Ternyata Ichiryu Sensei itu serius ya untuk di wilayah sebelah sana ya. Mungkin karena di wilayah sebelah kiri atas Ichiryu Sensei kurang bagus dalam fusekinya ya. Tetapi kurang bagus di sini bukan berarti kalah juga ya. Ini hanya kurang bagus dari pendapat aja. Dari posisi-posisi awalnya itu ya. Akira lebih unggul, tapi di sini Ichiryu Sensei menang thickness. Jadi Akira harus hati-hati ya. Kalau Akira tempel di sebelah sini, itu bisa meruntuhkan strukturnya sendiri jika Akira tidak hati-hati mainnya. Karena Ichiryu Sensei bisa main Atari-Atari dan tidak selalu tenuki atas Atarinya Akira. Kita lanjutkan. Akira bagaimana dan tidak meladeni Atarinya dari Ichiryu Sensei. Dan Ichiryu Sensei langsung mengambil kesempatan ini untuk mengencangkan strukturnya. Aku tidak tahu apakah Akira punya kesempatan untuk mendefend bagian sebelah kanan pinggir ini. Sangat tidak diduga ya guys. Sangat tidak diduga bahwa Ichiryu Sensei jago main thickness. Aku nggak tahu apakah Akira sebelumnya mengetahui karakter Ichiryu Sensei atau tidak. Karena Akira kan biasanya mainnya di bawah ayahnya ya, di bawah Toya Sensei. Paling sensei-sensei lain yang dia tahu mungkin Morishita ya. Morishita dan 9 Pro. Mungkin tahu sedikit ininya, gameplaynya, tapi mungkin Akira tidak mengira bahwa Ichiryu Sensei itu bagus di thickness ya. Oke. Akira di sini main di bawah juga. Kemungkinan Akira lebih prefer untuk membuat Moyo di sebelah tengah ketimbang dia membuat pinggiran yang tadi mulai digerogoti dan dirusak oleh Ichiryu Sensei ya. Ichiryu Sensei mengacau biasa. Harus. Oke. Langkah 74 seingatku ini adalah langkah yang dibuat oleh Akira
setelah agak lama, karena Akira tuh mikirnya gini, kalau misalnya gue main di sebelah kanan pinggir, itu ketika gue tempel pasti struktur gue akan makin buruk gitu, soalnya Ichiryu Sensei mainnya bagus di situ. Dan sekarang Moyogu mulai ditempel juga. Kalau dia main thickness lagi, dan seperti yang bisa gue lihat, bagian kiri bawah ini mulai ada thicknessnya juga dari Ichiryu Sensei. Kalau Ichiryu Sensei memainkan hal yang sama, gue bisa-bisa gak bisa selesai Moyogo walaupun di sebelah tengah. Ichiryu Sensei akan dapat lebih banyak lagi. Dia frustasi dulu. Maksudnya dia mikir lama dulu sebelum akhirnya melemparkan ke langkah 74. Jadi langkah 74 ini adalah attach dari arah sebelah pinggir kanan terlebih dahulu, dan Ichiryu Sensei terlihat kesal dengan langkah ini ya. Tetapi untuk kedalaman dari langkah ini tuh sebetulnya kedalamannya itu sudah mereka kalkulasikan 10-20 langkah ke depannya gitu. Jadi di sebelah sini penjelasanku itu mentok sampai sini, mentok sampai intention yang mereka ingin lakukan dan bagaimana secara general overview-nya yang akan mereka lakukan gitu. Selagi Ichiryu Sensei kesal atas langkahnya Akira, dia membuat langkah seperti ini adalah langkah kayak nggak memperbolehkan Akira untuk membuat hal tersebut. Dia kesel sama Akira ya di sini ya. Akira attach juga, dibalas loh, dibalas. Wow. Jadi Akira ngerasa bahwa kalaupun misalnya di sini garisnya itu tidak sukses, dia bikin garis lagi. Garisnya dihalangi, mungkin dia akan make a way gitu. Dia akan kasih jalan untuk dirinya sendiri gimana pun caranya. Mindsetnya seperti itu. Dan di sini instant play dari Ichiryu Sensei, instant play. Kayak dia kesel. Di sebelah sini itu adalah instant play Kosumi ya. Arahnya itu memotong dan juga menjegal biji Akira dari sebelah kiri. Sebenarnya influence Akira di sebelah kiri itu agak kuat ya. Jadi di sini adalah sesuatu yang agak frustrating bagi Ichiryu Sensei, tetapi sesuatu yang menurut dia, gue mau bikin anak ini atau Akira ini tidak terlalu banyak bermain ke arah Moyo yang lebih luas, karena di situ bisa aja nanti poinnya nyusul poin yang sudah dia bikin thicknessnya, yang tadi sudah di fight Akira habis-habisan. Kita lanjutkan aja. Mulai dimainkan bentuk-bentuk cantiknya oleh Akira, dan Ichiryu Sensei makin membuat dinding atas bagian sebelah kiri bawah dan versus bagian-bagian lainnya. Jadi dia nggak mengizinkan sama sekali Akira untuk membuat Moyo di sini. Tetapi kalau misalnya dia overplay ke bagian tengah, dia pasti harus invest juga ke bagian tengah ini untuk Ichiryu Sensei ya. Dan kalau memang demikian, akan agak sedikit rawan bagi Ichiryu Sensei jika dalam prosesnya bentuk tersebut dipotong secara halus oleh Akira. Oke, di sini tuh dipotong. Ternyata Akira menyerang lebih cepat daripada yang kuduga ya. Kemudian dia tarikan oleh Ichiryu Sensei, mungkin dia udah dapat remedy-nya ya, udah dapat solving-nya ya. Apakah Akira akan defend? Akira defend. Jadi memang Akira sudah bisa dibaca bahwa dia berniat untuk membuat Moyo di sebelah tengah, dan Ichiryu Sensei tidak mengizinkannya ya. Baik, lanjutkan saja pepotongan untuk oleh Ichiryu Sensei, dan Akira itu masih ngurusin di sebelah bawah ya. Dia kalau misalnya kasih bentuk bagus, misalnya dia ke kirinya, ke atasnya lagi, di situ dia bisa motong bentuknya sedikit, kemungkinan untuk mengurangi thickness yang mungkin akan dimainkan kembali oleh Ichiryu Sensei ya. Ya, Ichiryu Sensei kemungkinan dia mulai baca move-nya Akira, sehingga dia mengantisipasi move Akira atas perpotongan yang mungkin dilakukan Akira ke depannya, dan Akira defend. Dia draw a line aja, dia elegantly draw a line gitu, dan Ichiryu Sensei juga kembali mendorongnya.
aku juga sama, kalau jadi Ichiryu Sensei aku juga akan mendorong bijinya Akira seperti ini ya. Setidaknya untuk mengacaukan atau memecah biji-bijinya Akira. Tapi sebetulnya influence dan flexibility-nya itu tidak terlalu aku tidak bisa menjamin tidak akan bisa dipecah begitu saja oleh Ichiryu Sensei. Sepertinya bukan forte-nya Ichiryu Sensei ke arah sana gitu. Sepertinya lebih banyak forte-nya dari arah Akira ya. Kalau soal 11 itu. Akira kembali, dia ngalah sedikit tapi aku ngerasa dia masih sangat oke untuk main seperti ini ya. Wah, Ichiryu Sensei defend lagi sebelah sini. Kayaknya dia memang mulai benar-benar mengencangkan apa yang dia rasa menjadi kelemahannya. Ini gameplay yang bagus. Mulai Akira mengancam kembali grup-grup yang jika tidak dipotong oleh Ichiryu Sensei, kelemahannya maka bisa diancam oleh Akira. Jadi dia ngumpulin modal ancaman gitu, menurutku ya. Kalau tidak detail atau teliti untuk maininnya, bisa jadi dalam bahaya ya. Bisa jadi wilayah tersebut akan langsung diklaim atau akan langsung terancam, akan langsung diklaim oleh Akira gitu. Bisa jadi. Tapi kita lihat saja selanjutnya, Ichiryu Sensei tentu saja smart. Oke, di sini permainannya mulai dikendalikannya sama Akira ya, karena Akira udah sedikit tahu untuk menanggulangi, tapi sedikit saja sih. Kalau Akira agak overplay lagi, nanti Ichiryu Sensei kembali bertukar mengendalikan permainan Ichiryu Sensei. Akira di sini kembali memainkan langkah yang Ichiryu Sensei dalam bahaya nggak sih? Ya, nggak dalam bahaya. Aku lupa di sini ternyata sudah diatarikan oleh Ichiryu Sensei, dan Ichiryu Sensei memotong salah satu struktur dari Akira. Bagus, gameplay yang bagus. Kalau misalnya di situ tinggal di fill in, aman udah. Setidaknya ya, walaupun aku nggak tahu soal mata ya, di sini pada nggak mikirin soal mata ya, atau nanti di Yosei-nya ya, di endgame-nya mungkin ya. Approach Akira mulai ke arah atas sekaligus mendraw line, memberikan Atari juga pada Ichiryu Sensei, dan Ichiryu Sensei connect. Apakah ini adalah dinding yang Akira sengaja arahkan supaya Ichiryu main ke arah sana? Kita lihat. Dinding oleh Akira lagi, dan Ichiryu Sensei kembali memainkan langkah yang mungkin sama-sama mau main ke arah atas. Antara itu atau memang untuk menjegal langkahnya Akira. Di sini effort dari Ichiryu Sensei untuk menjegal langkah-langkahnya Akira ini mulai kelihatan sih. Mulai kelihatan dia tuh memang ini ya, heavy defense sama memang dorongan thickness-nya bagus ya, memang pemainnya seperti itu. Seimbang, sangat menarik, sangat menarik. Seimbang tapi sedikit delete oleh Akira ya. Di sini Akira lebih menang stack. One jump oleh Ichiryu Sensei, dan Akira Nobi mengikuti Ichiryu Sensei kemana mainnya. Bambu join bagus sekali. Jadi kalau misalnya Ichiryu Sensei butuh semacam structure, dia mungkin masih bisa mengamalkan strukturnya di sebelah sana ya. Oh iya, bagus. Dijaga seperti ini bagus. Akira juga tidak membiarkan adanya kelemahan dalam move-nya ya, jadi memang benar-benar dijagain dari sisi yang kemungkinan bisa dipotong atau diterobos begitu ya. Oke, di sini aku kurang tahu di move ini apa langkah tersembunyi ya. Apa mau main false eye atau nanti mau lempar Atari dan potong halus lagi. Fill in oleh Akira di sini pasti ada maksudnya. Atari oleh Ichiryu Sensei, dan Akira harus defend ke sana berarti ya. Jika Akira defend ke sana, Ichiryu Sensei sepertinya mengorbankan satu bijinya untuk mengukuhkan struktur supaya dia bisa dapat mungkin supaya dia bisa dapat step, tapi aku nggak paham juga karena di sini satu bijinya Akira itu sebenarnya sudah masuk ke dalam strukturnya Ichiryu Sensei, udah dijagain di sini. Ichiryu Sensei kesulitan untuk membuat mata, kecuali kalau dia main potong-potongan oleh Akira. Dari tadi kan main Atari-Atariannya cuma satu biji nih.
Oke. Ya, Akira tentu saja harus defend ke sebelah sini, tapi apakah ini adalah rencana dari Ichiryu Sensei? Sepertinya iya. Kembali bambu join yang kemungkinan akan dibuat oleh Ichiryu Sensei. Akira di sini main Tiger Smile, tapi di sini agak posisinya lebih ke arah ini ya, jagain. Ichiryu Sensei mungkin sedikit merasa terancam oleh move tersebut, atau masih ngomongin soal patok ini ya, atau masih ngomongin soal patok yang ingin dia batasi dalam permainan. Karena di sini Moyo yang tadinya awalnya direncanakan oleh Akira itu sudah tergeser ke arah tengah. Kalau misalnya kalian sempat lihat videoku sebelumnya waktu Akira waktu masih kecil sebelum dia jadi pro ya, dia pernah main sama Sai invasi, kemudian Akira ini ya, Akira justru mainnya itu dia meladenin invasi tersebut dengan tidak membiarkan Sai membuat kerusakan, tetapi si Akira di situ akhirnya ngelihat bahwa si Sai dapetin wilayah tersebut. Akhirnya si Akira jadi kekurangan wilayah gitu. Nah, untuk kasus ini sebenarnya Ichiryu Sensei tidak sekuat Sai menurutku ya. Tidak sesmooth Sai untuk membangun struktur Two Eyes dan bikin Moyo di situ. Kayak jadi dejavu gitu. Keinget maksudnya, jadi keinget. Tetapi tetap di sini Moyonya Akira itu kayak didorong keluar. Nah, Akira jadi gini, Akira kan dia sukanya itu untuk ini ya, untuk ngepres Moyo orang supaya sekecil-kecilnya. Tapi Ichiryu Sensei ternyata mainnya lebih bold dan dia bisa mendorong balik wilayah yang tadinya ingin Akira press. Mungkin Ichiryu Sensei itu merupakan anti-nya dari si move atau skill Akira sebelah situ. Tapi di sini Akira tidak terlihat terlalu kesusahan sih. Di sini masih kejar-kejaran ya. Jadi kita lihat lagi di move selanjutnya. Oh ya, di sini mulai persiapan untuk bikin mata kemungkinannya karena sudah line 2. Oh my god. Ichiryu Sensei main ke tengah. Kenapa dia main ke tengah? Apa dia merasa terancam? Apa dia ingin draw line ke arah tengah karena di sebelah kanannya itu dia sudah percaya diri sama thickness-nya? Karena tidak mungkin dari sebelah bawah. Kalau dari sebelah bawah itu udah dijagain sama Akira. Apakah Ichiryu Sensei segitu pedenya sama skill dia untuk mendobrak dinding-dinding yang dibuat oleh Akira? Memang dinding yang dibuat oleh Akira ada kelemahannya memang, tapi bukan berarti semudah itu juga karena di sini bisa jatuh menjadi seki kemungkinan gitu ya. Permainan yang rumit. Kita lanjutkan saja. Ini khas Akira banget. Kalau ada yang invasi dia nggak akan langsung tempel. Dan ini sangat bagus ya. Ini adalah basic yang sangat bagus. Kalau misalnya kalian main dan ada invasi ke arah tengah Moyo kalian, jangan ditempel. Tempel itu bisa bikin lawan itu jadi fight back dan mungkin bisa mengurangi teritori kalian justru ya. Jagain aja. Tapi memang harus di approach langsung. Sumi dari Ichiryu Sensei bagus sekali dan Akira defend dengan Nobi. Bagus. Oke. Kenapa dia ke arah bawah? Kenapa dia ke arah bawah Ichiryu Sensei? Kenapa ke arah bawah? Ini kenapa ini mentalnya kegoncang kah atau bagaimana Ichiryu Sensei? Kenapa nggak ke arah kanan? Kenapa dia segitunya mau mepet Akira gitu? Di situ akan menjadi keuntungan bagi Akira sih. Nah, begitu. Ini langkah yang lebih baik sih menurutku. One Space Jam di arah sebelah kanan dengan influence lebih banyak dari hitam. Akira sendiri juga akan tidak akan sangat kecil kemungkinan bagi Akira untuk ikut campur ke sebelah kanan ya, kecuali kalau dia nekatan juga. Tapi Akira nekat. Enggak sih. Enggak nekat banget sih. Sebenarnya di sini masih ada alasannya, yaitu adanya Keima dari biji-biji dia juga yang tidak terlalu sepi di sebelah situ. Jadi ada Keima dan Ogema sekaligus di move sebelah sini. Defend dari Ichiryu Sensei.
Jadi walaupun Akira tanda kutip nekat, misalnya kita bilang dia nekat aja deh, ini nekatnya masih beralasan sih. Nggak dalam banget gitu posisi dia, dan tidak terlalu ngawang juga, posisi yang calculated ya. Akira sangat bagus mainnya. Dia lagi-lagi draw ini ya, dinding ya. Dia lagi-lagi draw dinding. Ini Ichiryu Sensei dalam bahaya sih, karena dia karena Akira juga pushback gitu. Dan Ichiryu Sensei di sini mulai kehilangan thickness-nya, walaupun influence di sini dia masih bagus, tapi secara struktur dia dia dong nge-defense habis-habisan sih, tapi ditempel terus sama Akira ya. Jadi gini ya, berarti ya, taktiknya Akira dalam menghadapi Ichiryu Sensei berarti seperti ini ya. Kita lanjutkan ya. Aku optimis sama Akira kalau misalnya seperti ini ya. Walaupun aku juga sudah bisa mengira-ngira juga. Oke. Ini juga permainan yang menarik. Ichiryu Sensei juga ingin nge-push Akira sekaligus menggunakan tengah untuk membangun moyonya. Move di 121 ini sangat cantik. Kalau misalnya move di sebelah sini tidak diganggu oleh Akira, Ichiryu Sensei masih bisa kemungkinan menang atau mengejar kalah stepnya dia. Mengejar poinnya maksudnya ya, bukan kalah step juga ya. Wah, diganggu. Diganggu, guys. Ichiryu Sensei dalam bahaya nih, diganggu, bener-bener diganggu. Sini mau gimana lagi strukturnya Ichiryu Sensei kalau misalnya kamu nggak kasih defense ke arah sana, nanti ditangkap bijinya sama Akira. Strukturmu bakal jelek. Tapi kalau misalnya dia biarkan Atari sebelah situ, strukturmu juga jelek sekaligus akan menjadi ancaman ke depannya bagi strukturmu untuk Akira. Jadi di bagian sebelah kanan sebetulnya itu si Ichiryu Sensei itu sudah mengancam satu bijinya Akira, tapi Akira untungnya tidak meladeni hal tersebut. Karena ini bisa membuat jadi kayak nggak guna move-nya gitu. Kalau mau tangkap aja, tapi itu udah nggak guna, makanya Akira main di sebelah lain dan memberikan kerugian bagi Ichiryu Sensei di tempat lain tersebut. Nah ya, nih Ichiryu Sensei harus defend ya, ini benar harus defend. Tapi strukturnya jadi kacau. Tapi mari kita lihat apakah mungkin Ichiryu Sensei masih punya ide, akal, atau yang lainnya untuk tidak terlalu mengacaukan struktur yang sudah disisipi oleh Akira ya. Ternyata invasi yang tadi itu oleh Ichiryu Sensei tidak terlalu membuahkan posisi yang baik baginya ya. Akira defend, bagus sekali Akira defend dan menutup kelemahan di sini. Kemudian Ichiryu Sensei fill in. Jika Ichiryu Sensei fill in sebelah situ, mungkin saja dia ingin menghindari satu Atari mungkin. Oh, untuk menyelamatkan bijinya. Kemungkinan ya biji pertamanya. Ini hanya kemungkinan. Oke, dan di sini defend lagi oleh Akira. Sekaligus struktur yang sudah sangat baik ya. Kembali dimainkan thickness-nya oleh Ichiryu Sensei dan Akira bermain dengan speed yang bagus, sangat bagus di sini. Dia draw line-nya kok cantik ya. Aku berhenti sejenak untuk mengagumi keindahan ini. Ini kalkulasinya tuh bagus gitu. Keima, terus perpotongannya itu ngepas gitu. Kadang heran sama orang kayak gini, ini udah diperhitungkan dari awal atau kebetulan cantik. Tapi mau dibilang kebetulan kok banyak yang cantik juga gitu. Oke. Ichiryu Sensei mungkin masih ingin membuat influence-nya lebih kuat dengan cara mengandalkan biji-bijinya sebelah kanan, karena dia di sebelah kanan tuh agak lebih kuat ya. Ya, kupikir. Dan dihalangi oleh Akira. Sekaligus di sini Akira juga memainkan langkah-langkah yang menurutku dia fleksibel dan sangat bisa menyerang atau sangat bisa mendorong dan juga sangat bisa bertahan. Struktur baik, ofensifnya baik. Ichiryu Sensei sedikit defense dan juga melakukan one space jump.
dan dihalangi kembali oleh Akira. Akira tuh tempel mulu ya di sini ya. Mungkin karena sebelumnya Ichiryu Sensei juga main hal yang sama. Akira mungkin nggak bisa imitate thickness-nya dari Ichiryu Sensei karena itu bukan gaya permainan dia ya. Tapi untuk tempelnya ini entah memang dari awal Akira sudah punya skill itu atau dia imitate dan belajar langsung di momen tersebut untuk mengalahkan Ichiryu Sensei. Tapi namanya Prodigy memang beda ya. Nggak tahu ini langkah yang baik atau tidak. Tapi ini langkah yang agak memaksakan ya. Kalau di situ secara connect dia masih bisa dibilang oke, tapi secara influence masih dapat disusupi ya. Monoki oleh Akira dan strengthen lagi oleh Chiryu Sensei. Strengthen di sini kemungkinan nanti dia akan sambung ke Moyo sebelah kanannya, jadi agak sedikit mengamankan poin. Itu jika tidak diganggu sama Akira ya, karena ini udah kelihatan kan, kalau dia move ke sana pasti wilayah sebelah situ itu akan dilihat sama Akira. Pasti, soalnya di langkah sebelah sini justru yang banyak fill in dari Chiryu Sensei dan Akira sepertinya tidak sedang punya ini ya. Akira sepertinya tidak sedang punya wilayah yang benar-benar genting gitu. Oke, Akira main di sebelah sini dan dia memperluas lagi wilayahnya. Kalau misalnya Akira main di sini, dia bisa nambah wilayah ke arah sebelah tengah atas ya. Kalau misalnya Ichiryu Sensei yang main duluan di sini, dia harus buat dinding dulu, soalnya dia ditempelin Akira pasti dari sebelah situ. Jadi Ichiryu Sensei-nya yang kalah langkah. Jadi diklaim Akira duluan akhirnya. Ichiryu Sensei masih sedikit jagain gitu ya. Mungkin juga dia masih bisa ngerasa ingin ngeklaim di wilayah sebelah pojok sebelah kiri atasnya itu yang belum didorong sama Akira. Tetapi strukturnya tadi sudah agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi masih belum bisa terlalu diputuskan ya. Masih bisa lihat lah, masih bisa inilah, masih bisa klaim lah di 3 line sebelah sana ya. Perebutan poin ini yang neck on neck gitu ya. Perebutan poin yang genting di sini kenapa Akira fill in sebentar. Oh, mungkin karena bisa draw line dan untuk mengacaukan matanya Ichiryu Sensei juga sih kemungkinan. Iya. Akhirnya Ichiryu Sensei harus main di sebelah sini, harus fill in dia. Harus fill in tuh struktur. Tapi di situ udah dihancurin semua sih matanya sama Akira ya. Ngancurin matanya kok ini banget ya, halus banget ya. Gak expect aku untuk bisa bermain dan membuat mata sekaligus bisa membuat lawan itu juga dikendalikan gitu. Baik. Dinding lagi oleh Akira dan Ichiryu Sensei fill in. Kalau Ichiryu Sensei fill in di sini sekaligus melemparkan Atari, kemungkinan dia mau ngancurin struktur dan juga apakah kemungkinan di sini Ichiryu Sensei masih bisa melihat kemenangan dengan adanya move ini? Dia melemparkan Atari untuk Akira untuk sedikit bikin dia ingin potong struktur sebelah sini dan ingin take Moyo kanan bawah kemungkinan ya. Akira fill in. It's a must. Karena Ichiryu Sensei udah mulai megang sebelah situ ya. Kalau misalnya di sini defend pun Ichiryu Sensei potong dari arah sebelah sana ya nggak ada gunanya ya Akira ini. Akira main ke situ dan Ichiryu Sensei juga fill in. Atari oleh Akira. Wah, diancam balik. Ini diancam balik salah satu bijinya dari Ichiryu Sensei yang ingin ia gunakan untuk membuat struktur dinding di Moyo sebelah kanan bawah. Ichiryu Sensei terlebih dahulu defend, kemudian Akira don't mind. Dia berarti lebih ke push aja nanti. Pelan-pelan mainnya, bang. Atari oleh Akira. Sebentar, kalau
Enggak, maaf. Atari oleh Ichiryu Sensei. Mungkin Ichiryu Sensei play di sini untuk memancing. Enggak. Oh iya, dia ingin merapikan tuh ice-nya sedikit demi sedikit mungkin ya. Tapi apakah bisa? Harus ada beberapa step lagi yang dia lakukan kalau memang mau melonggarkan wilayah tersebut ya. Apa ada sesuatu yang belum kelihatan sama diriku ya? Kita lanjutkan dulu. Bagus sekali, dindingnya sudah selesai ya oleh Akira. Di sini Ichiryu Sensei bertahan tapi sudah dilingkupi oleh Akira. Di sini, jika Ichiryu Sensei itu ingin menyambung dari bagian sebelah tengah ke bagian sebelah agak kanan, itu kan ada 3 bijinya Ichiryu Sensei ya. Yang liberty-nya juga masih banyak. Ada 3 liberty-nya. Nanti bisa dijagain sama Akira sebelah sini. Walaupun biji Ichiryu Sensei ada sebelah situ, kalau Ichiryu Sensei tidak terlalu kuat untuk melakukan Hane atau yang lainnya, itu udah pasti diisolasi oleh Akira ya. Kalau Akira mau main lebih cakep lagi, mungkin dia akan defend lagi di sebelah sini. Tapi aku nggak tahu, Akira akan overplay untuk defendnya menghadapi Ichiryu Sensei yang seperti ini atau mau bagaimana. Ya, betul. Di sini Ichiryu Sensei itu kayak mau rapiin strukturnya ya. 1 biji Akira ia dapatkan, dan di sini Akira kembali. Oh ya, ini benar-benar udah Yosei-nya nih guys. Udah endgame-nya nih. Wah, perusakan struktur yang sangat bagus ya ditempelin seperti itu. Ini membuat ancaman bagi bijinya Ichiryu Sensei sebelah kanan dan tengah itu menjadi kemungkinan bisa rusak karena Akira sudah mulai pick in, sekaligus juga Nobi di sini apa bisa kita bilang sebagai defense? Oh, sorry, offense ya. Oke. Struktur juga oleh Ichiryu Sensei dan oh ini dia yang kutunggu. Tuh, dipotong. Jadinya Ichiryu Sensei mau main di sebelah mana juga dijagain juga. Akhirnya Akira mendapatkan sedikitnya hal yang bisa menolong dia balik atas ancaman Ichiryu Sensei sebelumnya. Apakah Akira sudah pernah memikirkan hal ini dengan cara dia kasih Moyo sebelah tengah? Mungkin dia bisa nantinya akan membuat influence ke arah sebelah tengah. Karena kan tadinya awalnya si Akira kan dia attach ke arah kanan bawah. Ichiryu Sensei play dari sebelah kiri bawah ke tengah, diladeni oleh Akira. Saat Akira main ke tengah bersama Ichiryu Sensei, Akira mungkin bisa kembali menghidupkan atau menyelamatkan biji-biji dia yang tadi sempat terancam oleh Ichiryu Sensei di sebelah kanan tengah, di sebelah pinggir kanan. Dan apakah Ichiryu Sensei juga sudah melihat hal ini? Apakah dia sudah sempat melihat langkah ini sebelumnya sebagai ancaman? Atari oleh Ichiryu Sensei, dan sebenarnya ini ancaman-ancaman Atari seperti ini tuh nggak saling kebeli satu sama lain loh guys, tapi Ichiryu Sensei kadang-kadang main lebih safe untuk menghadapi Atari-Atarinya dilemparkan oleh Akira. Akira tidak keberatan main Atari kayak gini dari tadi aku lihat ya. Tuh nggak diladenin guys. Akira tetap mengencangkan struktur, dan aku sebenarnya lumayan tahu ya bahwa Akira kalau ngomongin soal wilayah, struktur, dan kedisiplinan dia untuk mengencangkan dinding struktur, dia nggak main-main. Mau ada Tiger's Mouth juga, itu akan dia lakukan sebagai langkah terakhir yang akan dia tangani, sehingga kalau misalnya musuh tetap meladeni hal tersebut, musuh akan kebeli stepnya dan akan jadi ngabisin step musuh, dan Akira akan tetap mendapatkan wilayah tersebut. Cantik. Ichiryu Sensei harus fill in untuk menambah liberty-nya di sini agar tidak mengancam lagi, tapi sebenarnya dia udah kalah sih sebelah tengah itu. Influence-nya Akira di sana sini tuh sudah cukup menjaga ya. Dan Akira menutup kelemahannya menurutku di sini agar Ichiryu Sensei tidak connect ke arah sebelah tengah dan membuat bijinya hilang. Ya, langkah yang bagus, dan
Ichiryu Sensei melakukan menutup Atarinya ya. Akhirnya Akira defend ke sebelah yang aku sebutkan tadi. Kalau misalnya Akira mau defense-nya perfect ya. Kalau mau perfect defense tuh memang harus ditutup sebelah situ karena masih ada kelemahan. Tetapi dengan begini berarti Ichiryu Sensei tidak punya kesempatan lagi untuk menyambungkan wilayah sebelah tengah dan kanannya. Dan juga kalau misalnya dia mau nyambungin dari sebelah tengah agak ke atas untuk wilayah sebelah kanan, itu udah dijagain sama bijinya Akira yang di sini ada Kosumi dan One Space Jump. Dan ini menjadi langkah terakhir Ichiryu Sensei karena Akira melakukan perfect defense atas pojoknya sebelah tadi. Itu artinya Ichiryu Sensei seperti tidak punya kesempatan lagi untuk mengejar poinnya Akira. Di sini prisoner-nya yang dari biji Akira itu ada 4, tapi menurutku sudah sangat kalah ini ya wilayah ya. Ya, turut berduka oleh Ichiryu Sensei yang bisa dikalahkan oleh Akira. Ichiryu Sensei sendiri merupakan pemegang titel dan dengan adanya kekuatan Akira yang seperti ini, walaupun Ichiryu Sensei tadi sempat bermain tikus dan melakukan skillnya dengan baik, tetapi Akira bisa mengejarnya dengan melakukan rencana jangka panjang ya. Ya, rencana jangka panjangnya Akira ini sebetulnya yang menyelamatkan Akira, dan sebetulnya di saat Akira tadi memainkan rencana jangka panjang ya, kalau misalnya Akira blunder dikit masih bisa kebalap oleh thickness-nya dari Ichiryu Sensei. Di sini Ichiryu Sensei sudah punya 2 mata tadi kan karena dia ambil satu Atarinya dari Akira. Tapi wilayah tersebut tidak bisa mengejar wilayahnya yang sudah diklaim oleh Akira. Oke, terima kasih ya guys udah menonton video ini dan sampai jumpa di review-review berikutnya.